Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggraini dari kelas 12 Akuntansi 1. Saya ingin mempresentasikan tugas praktikum akuntansi lembaga dan atau instansi pemerintah, yakni materi tentang piutang berdasarkan perikatan dan ganti rugi. Piutang berdasarkan perikatan dan ganti rugi terdiri dari yang pertama, piutang berdasarkan perikatan, yang kedua piutang tuntutan ganti rugi, yang ketiga penyajian dan pengungkapan, dan yang keempat penyisihan piutang, dan yang terakhir yang kelima penghentian pengakuan piutang. Piutang berdasarkan perikatan yakni piutang yang timbul berdasarkan perikatan yang dapat diklasifikasikan menurut karakteristik perikatan yang dibuat. Nah, piutang berdasarkan perikatan ini juga disajikan dalam bentuk pinjaman, jual beli, serta pemberian jasa dan kemitraan. Piutang berdasarkan perikatan meliputi piutang perikatan, pengakuan perikatan, dan pengukuran piutang perikatan, dan yang terakhir penyajian dan pengungkapan. Pengakuan perikatan yakni peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan kredit, dan kemitraan, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca apabila memenuhi kriteria. Yang pertama, didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas, dan jumlah piutang dapat diukur dengan andal. Kemudian, pengukuran piutang perikatan. Pengukuran piutang perikatan meliputi piutang pemberian pinjaman. Piutang akibat pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas negara atau daerah dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang atau jasa tersebut. Kedua, piutang penjualan kredit. Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai suatu naskah perjanjian penjualan yang terutang pada akhir periode. Lalu, piutang kemitraan. Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan. Lalu yang terakhir, penyajian dan pengungkapan terdiri dari dua, yaitu akuntansi piutang perikatan. Setelah dilakukan identifikasi atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih mengenai jenis pengakuan dan pengukurannya, tahapan selanjutnya adalah melakukan pencatatan. Lalu, akuntansi piutang pemberian pinjaman jangka panjang. Tagihan didasarkan pada kontrak pinjaman. Yang kedua, piutang tuntutan ganti rugi. Piutang yang berasal dari akibat tuntutan ganti rugi atau yang disingkat dengan TGR adalah piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara atau daerah kepada pegawai, bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut. Lalu, piutang yang timbul akibat tuntutan perbendaharaan atau yang disingkat dengan TP adalah tuntutan perbendaharaan yang dikenakan kepada bendahara karena lalai atau melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara atau daerah. Lalu, pengakuan piutang tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan, yakni surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian negara tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Lalu, pengukuran piutang tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan dilakukan sebagai yang pertama, disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Lalu, disajikan terhadap aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. Lalu yang terakhir, pengungkapan CALK. Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga, penyajian dan pengungkapan meliputi akuntansi piutang tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi dan penyajian neraca.
Akuntansi piutang tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi terdiri dari akuntansi tuntutan perbendaharaan dan akuntansi tuntutan ganti rugi. Seperti yang saya ambil di contoh studi kasus 2 di buku paket halaman 30. Dan contoh akuntansi tuntutan ganti rugi saya ambil juga dari contoh studi kasus 3 di halaman 31. Lalu penyajian neraca. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi. Penyesuaian nilai piutang dilakukan dengan penentuan nilai penyisihan piutang tak tertagih, yaitu taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak bisa diterima pembayarannya di masa yang akan datang. Besar taksiran nilai piutang tak tertagih sangat dipengaruhi oleh kualitas piutang tersebut. Semakin rendah kualitas piutang, semakin besar persentase penyisihan piutangnya. Yang keempat, penyisihan piutang meliputi penyisihan piutang tidak tertagih dan perhitungan penyisihan piutang, serta pencatatan penyisihan piutang, dan yang terakhir penyajian penyisihan piutang dan pengungkapan cak. Penyisihan piutang tidak tertagih dapat dilakukan berdasarkan umur piutang atau jumlah yang ditetapkan. Penentuan besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih harus berdasarkan suatu kebijakan akuntansi yang ditetapkan dalam surat keputusan, baik untuk pemerintah pusat maupun untuk pemerintah daerah. Penyisihan dilakukan setiap bulan, tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan. Pada tanggal pelaporan berikutnya, pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Informasi mengenai akun piutang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi yang dimaksud dapat berupa kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian pengakuan dan pengukuran piutang, rincian per jenis saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitas, dan penjelasan atas penyelesaian piutang masih ada di Kementerian Negara atau lembaga yang sudah diserahkan pengurusannya kepada PUPN. Lalu, perhitungan penyisihan piutang. Penyisihan dilakukan setiap bulan, tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam cak. Apabila kualitas piutang menurun, dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara yang seharusnya disajikan dalam neraca dan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat, misalnya akibat restrukturisasi, dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dan saldo. Lalu, pencatatan penyisihan piutang. Penyisihan piutang yang diakui sebagai beban merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih. Pada waktu timbulnya piutang di jurnal debit piutang dengan lawan akun pendapatan menurut jenisnya, jumlah penyisihan piutang disajikan sebagai pengurang dari akun piutang. Dan yang terakhir, penyisihan piutang dan pengungkapan cak. Penyajian penyisihan piutang di neraca merupakan unsur pengurangan dari piutang yang bersangkutan. Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang harus diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Dan yang terakhir yakni penghentian pengakuan piutang. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.